Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah Ta'ala karuniakan di pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Kiswa TV. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda alam, Nabi besar, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik bulan Sya'ban. Kenapa saya pilih tema ini? Karena memang kita berada di permulaan Sya'ban, sehingga kita harus mengetahui apa saja sejarah-sejarah yang berlaku di bulan Sya'ban, kemudian juga fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban, dan tentunya juga amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan selama di bulan Sya'ban. Maka satu jam ke depan kita akan mengulas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, di mana kita bisa mengenal rahasia di balik bulan Sya'ban. Pertama kita akan melihat bulan Sya'ban ditinjau dari sejarah dulu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sejarah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Pertama, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Qamar sendiri, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat hari kiamat dan terbelahnya bulan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mukjizat Rasul untuk ditampakkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengisyaratkan telunjuknya ke bulan. Tiba-tiba kemudian bulan terbelah menjadi dua. Yang satu bagian tetap pada porosnya dan bagian belahannya jatuh tepat di atas bukit Abi Kubais. Dan itu disaksikan banyak manusia. Tetapi a'angzartahum am lang tunzirhum la yu'minu. Kau beri peringatan ataupun tidak, wahai Muhammad, mereka orang-orang musyrik tetap saja tidak beriman. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir. Ketika mereka diperlihatkan tanda kebesaran Allah, mereka berpaling dan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir. Lah, kata para ulama, kejadian terbelahnya bulan menjadi dua itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa kedua, tahwilul kiblah, pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari juga, di mana ketika manusia yang ada di Masjid Quba itu sedang sholat subuh, tiba-tiba kemudian datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kemudian berteriak kepada mereka, ala wa innal kiblata qad surrifat. Ingatlah bahwa kiblat sudah dialihkan. Maka ketika itu para sahabat sudah masuk pada rakaat yang kedua, sementara masih berkiblat ke Baitul Maqdis. Ketika datang seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kiblat sudah diarahkan ke Baitullah Al-Haram, sementara posisi mereka sedang ruku pada rakaat kedua, maka 120 derajat mereka berputar dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Sehingga kemudian selesai sholat, mereka bingung. Karena rakaat pertama masih mengarah ke Baitul Maqdis, dan yang rakaat kedua mengarah ke Baitullah Al-Haram. Bagaimana dengan rakaat pertama kami, wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, maka Allahu liyudi'a imanakum, innallaha bin nasi la raufur rahim. Turun surah Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya salat kalian. Tetap rakaat pertama dapat pahala dan rakaat kedua juga dapat pahala. Lah peristiwa pengalihan kiblat, kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disyariatkan salat dari langit dalam peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Kemudian hijrah ke Madinah, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan salat berjamaah. Lah sekitar 6-7 bulan pertama di Madinah, Nabi dan kaum muslimin, para sahabatnya, salat masih menghadap Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Yahudi senang. Karena kiblatnya orang-orang Yahudi dipakai oleh kiblatnya kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dari Mekah sebenarnya sudah menginginkan kiblat itu mengarah kepada Ka'bah al-Musarraf al-Mukarramah yang dibangun oleh bapaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi karena ketika itu Ka'bah penuh dengan patung, penuh dengan berhala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk mengarahkan ke berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Maka kemudian masih berkiblat ke Baitul Maqdis. Tapi setelah kemudian 6-7 bulan, ketika di kota Madinah Nabi SAW kemudian salat masih menghadap Baitul Maqdis, kemudian Nabi SAW tidak enak hati dan berdoa setiap malam kepada Allah mengarahkan wajahnya ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kabulkan, dan Allah firmankan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat ini. Aku lihat wajahmu dibulak-balikan ke arah langit ya Muhammad, agar kau meminta agar kiblat dipalingkan. Maka kami kabulkan, kata Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu sekarang ke Masjidil Haram. Maka pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa yang ketiga, diwajibkannya puasa Ramadan. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, pada tahun pertama, Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya, puasa apa kalian? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, puasa dalam rangka mensyukuri akan keselamatan Nabi kami Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Musa dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, dan Musa pun diselamatkan. Maka rasa syukur kami, Nabi kami diselamatkan, kami pun berpuasa. Dan itu ketika tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW mengatakan, ana ahakku bi Musa. Kalau kalian berpuasa karena menghormati Musa, aku lebih berhak menghormati Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi merintahkan puasa pertama dalam Islam, dan puasa yang wajib pertama dalam Islam, puasa pada tanggal 10 Muharram, atau disebut dengan Ashura. Dan itu di permulaan hijrah Rasul di tahun pertama Hijriah. Tapi setelah kemudian Rasul menetap 2 tahun di kota Madinah, masuk pada tahun 2 Hijriah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Rasul untuk berpuasa di bulan Ramadan. 1 bulan. Dan itu puasa bagi kaum muslimin, sehingga puasa tanggal 10 Muharram atau disebut Ashura yang tadinya wajib menjadi sunnah karena Islam memiliki puasa sendiri, adalah puasa Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang melihat
bulan hilal, maka berpuasalah. Maka ketika itulah kaum muslimin memiliki puasa sendiri. Lah kewajiban puasa Ramadan kata para ulama itu terjadi di bulan Sya'ban pada tahun kedua dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang ketiga. Kemudian peristiwa yang keempat, lahirnya bayi dari orang-orang muhajirin pertama dalam Islam pasca hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Siapa? Abdullah ibn Zubair ibn Awam, putra daripada Asma bintu Abi Bakrin atau putra daripada Zubair ibn Awam. Jadi Asma sebelum hijrah, Asma ini saudari Aisyah radhiyallahu anha, itu hamil. Ketika kemudian sampai saja di Madinah bersama suaminya Zubair bin Awam, maka lahirlah putra tercintanya Abdullah ibn Zubair. Dan itu tepat di bulan Sya'ban. Dan Abdullah ibn Zubair sangat dicintai Aisyah radhiyallahu anha, bibinya, selalu menggendongnya. Maka ketika itulah disematkan kunyah bagi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai Ummu Abdillah. Maksudnya Abdullah ibn Zubair ibn Awam, ponakan karena dia putra daripada Asma bintu Abi Bakrin. Ini peristiwa yang keempat. Peristiwa yang kelima, lahirnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain ibnu Ali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki putra laki-laki. Di sana ada Qasim, di sana ada Abdullah, di sana ada Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan ketiga-tiganya di waktu kecil. Bahkan Rasul mengalami kesedihan yang mendalam saat kematian Ibrahim, sehingga dia menangis. Sampai Abdurrahman bin Auf bertanya akan tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul mengatakan, ya Abdurrahman, innal aina la tadma, wa innal qalba la tahzan, wa inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Abdurrahman, mata ini bisa mengeluarkan air mata, hati ini bisa sesak karena sedih, dan perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada. Sehingga ketika kemudian putri beliau Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melahirkan cucu laki-laki Hasan dan Husain, maka kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa sampai ketika khutbah Rasul turun, kemudian menggendong Hasan dan Husain, kemudian naik lagi ke atas mimbar, kemudian bersabda, sadaqallahul azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian terkadang menjadi fitnah, termasuk diriku terfitnah dengan Hasan dan juga Husain. Lah, Husain itu lahir pada bulan Sya'ban pada tahun 4 Hijriah. Pada tahun 4 Hijriah, di mana Rasul menetap 4 tahun di kota Madinah, tepat di tanggal 3 bulan Sya'ban pada tahun keempat Hijriah, lahirlah Husain ibnu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Dan dia adalah pemimpin anak-anak muda di surga. Ini peristiwa yang kelima. Peristiwa yang keenam, terjadinya Ghazwah Bani Mustalik. Terjadinya peperangan Bani Mustalik. Di mana terjadinya peperangan Bani Mustalik ini pada tahun kelima Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetap di Madinah itu 5 tahun. Tiba-tiba kemudian pemimpin Bani Mustalik Al-Harith ibn Abi Dirar, Al-Harith ibn Abi Dirar, pemimpinnya Bani Mustalik, dan beberapa orang dari kabilah-kabilah Arab hendak keluar menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengepung Bani Mustalik. Akhirnya Rasul berhasil menawan satu kabilah Bani Mustalik, termasuk putri daripada Al-Harith ibn Abi Dirar ini, pembesar Bani Mustalik. Namanya Juwairiyah bintul Harith. Tertawan. Yang belakangan kemudian Juwairiyah pun menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maharnya agar Rasul membebaskan seluruh tawanan Bani Mustalik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menepati janjinya setelah menikah Rasul dengan Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar.
Akhirnya kemudian satu kabilah Bani Mustalik dibebaskan dan belakangan satu kabilah masuk Islam. Subhanallah. Dan itu peristiwa terjadi di bulan Sya'ban pada tahun kelima setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi seperti Sariyatul Fadab, kemudian kisah-kisah di bulan Sya'ban, peperangan setelah Khulafaur Rasyidin yang Allah menangkan. Intinya bahwa banyak sejarah besar di bulan Sya'ban. Itu kalau melihat Sya'ban ditinjau dari sejarah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan juga para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bicara tentang Sya'ban, Sya'ban ini sebenarnya bukan bulan mulia. Bukan seperti Rajab, satu di antara 4 bulan hurum yang difirmankan Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah 36, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Juga bukan seperti Ramadan, bulan suci. Jadi Sya'ban bukan bulan hurum dan bukan bulan suci. Artinya bahwa Sya'ban itu bulan biasa. Tidak ada keistimewaan secara bulan, maksudnya dia bukan bagian daripada bulan hurum dan bukan bagian daripada bulan suci Ramadan. Dia bulan biasa. Tetapi dia berada di tengah-tengah di antara 2 bulan mulia. Pertama Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Lah karena bulan Sya'ban itu diapit daripada 2 bulan mulia, sehingga bulan ini terkadang dilalaikan manusia. Karena sebelumnya mereka sudah muliakan bulan Rajab, dan sebentar lagi mereka akan menghadapi Ramadan, sehingga mereka melupakan Sya'ban. Karena lihat, terkadang di masyarakat umumnya di bulan Sya'ban itu, manusia mereka sibuk dengan dunia karena ingin mempersiapkan diri dengan Ramadan, kedatangan Ramadan. Mereka berusaha untuk menghabiskan waktunya, tenaganya untuk mencari dunia. Supaya ketika masuk Ramadan, mereka bisa beribadah. Nah, dari sinilah karena bulan Sya'ban itu letaknya di antara 2 bulan mulia Rajab dan Ramadan, sehingga manusia melalaikan. Dan itu berlaku di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Rasul, kenapa kau banyak puasa? Hampir 1 bulan di bulan Sya'ban ini, ada apa dengan kamu? Maksudnya puasa sunnah di sini. Maka Nabi SAW bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan." Itulah bulan yang dilalaikan manusia di antara Rajab dan juga Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan ini bulan di mana amal-amal kita akan diangkat kepada Rabbil Alamin. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka kalau amalan saya diangkat sementara saya sedang berpuasa kepada Allah Azza wa Jal. Rawahu Nasa'i. Lah, Nabi SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu yaghfulun nasu anhu. Manusia lalai. Karena sudah ada bulan suci sebelumnya dan sudah ada bulan suci setelahnya. Dan kaidah para ulama, siapapun yang kemudian keluar dari kelalaian manusia, siapapun yang keluar dari kelalaian manusia, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan ganjaran yang sangat besar. Saya contohkan, orang yang sholat duha, di tengah-tengah orang yang mengejar dunia. Karena waktu duha itu kan waktu orang sibuk bekerja. Yang ke ladang sibuk dengan ladangnya, yang ke kantor sibuk dengan kantornya, yang bekerja di jalan sibuk dengan jalannya. Tiba-tiba ketika manusia sedang mengejar dunia, Anda keluar dari dunia kemudian mengejar akhirat. Anda sholat duha, berarti Anda memanfaatkan waktu di saat kesibukan manusia mengejar dunia. Maka Anda akan dapat pahala besar. Maka karena kaidah para ulama bahwa orang yang keluar dari kelalaian manusia memiliki pahala besar, makanya Nabi SAW di bulan Sya'ban itu lebih banyak berbuat kebaikan, memperbanyak ibadah, memperbanyak kebajikan.
berpuasa, bersedekah, berzikir, dan begitu seterusnya. Karena jelas kaidahnya, siapapun yang keluar dari kelalaian manusia akan diberikan pahala besar. Dan Rasul sudah mencontohkannya dengan cara berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Usama bin Zaid yang saya baca tadi, di situ ada keistimewaan bulan Sya'ban. Pertama, bulan yang dilalaikan manusia sehingga siapapun yang keluar dari kelalaian akan diberikan keistimewaan. Yang kedua, bulan diangkatnya amalan kita yang sifatnya tahunan. Karena amalan kita itu kan diangkat, ada sifatnya harian, ada sifatnya mingguan, ada sifat bulanan, ada sifatnya keseluruhan. Saya contohkan. Harian. Setiap asar dan subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar." Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikatnya khusus mencatat kebaikan di malam dan di siang hari. Jadi malaikat malam mencatat kebaikan di malam hari. Apa saja yang Anda lakukan di malam hari itu? Apakah Anda tahajud, apakah Anda witir, apakah Anda baca Quran, apakah Anda berzikir, dicatat oleh malaikat kebaikan di malam hari yang Allah utus. Kemudian apabila di siang hari juga sama, mungkin Anda silaturahim, mungkin Anda berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, bersedekah, berzikir, baca Quran, maka akan dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari. Lah pertemuan dua malaikat ini ketika dua salat subuh dan asar. Sehingga ketika keduanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ma taraktum ibadi. Sedang apa ku tinggalkan hamba-hamba? Maka mereka berdua, para malaikat malam dan siang yang mencatat kebaikan mengatakan, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat, dan kami tinggalkan mereka pun sedang sholat. Maksudnya, sholat asar dan sholat subuh. Makanya kenapa dua sholat ini menjadi pertimbangan berat bagi seorang muslim. Karena Rasul mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua sholat itu, maka dia akan dijamin masuk surga. Kenapa? Karena di waktu dua sholat itu pintu langit terbuka. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, sampai ketujuh terbuka. Karena amalan ketika itu diangkat ke langit. Kemudian yang kedua, mingguan, setiap hari Senin dan Kamis. Maka setiap hari Senin dan Kamis pintu langit terbuka. Karena satu hari di hari Senin dan satu hari di hari Kamis itu amalan-amalan kita diangkat. Makanya ada ibadah puasa Senin dan Kamis. Kemudian ada yang sifatnya tahunan. Di bulan Sya'ban inilah amalan kita diangkat. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang puasa Sya'ban, puasa sunnah yang Rasul lakukan, maka Rasul mengatakan, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa' amalihi wa ana sha'im. Kata Rasul, ini bulan diangkat amalan kita kepada Rabbul Alamin, dan saya suka kalau seandainya amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Rawahu Muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana hadis ini walaupun sebagiannya lemah, tetapi karena banyaknya turuk, banyaknya jalan, sehingga ulama kemudian mensahihkannya, di antaranya Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala dan para ulama sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yattali'u lailatan nisbi minasya'ban. Innallaha la yattali'u lailatan nisbi minasya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musakhin. Illa li musyrikin aw musakhin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan di malam pertengahan Sya'ban. Di malam pertengahan Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqi. Maka Allah akan ampuni seluruh makhluknya kecuali dua manusia, al-musyrik wal musakhin. Orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang ada hasad dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, berarti Sya'ban ini dalam dua hadis pertama, hadis yang dikeluarkan Imam Nasai tadi,
Kemudian sekarang hadis yang dikeluarkan Imam Ibni Majah dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Pertama bulan Sya'ban itu amalan kita diangkat ke langit dan pertengahannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itulah maka jangan pernah lalaikan bulan Sya'ban. Karena satu bulan ini setiap hari Allah buka pintu langit. Sehingga solat kita, sedekah kita, baca Quran kita, zikir kita, silaturahim kita, berbuat baik kita kepada orang tua. Atau ketaatan-ketaatan, kebajikan-kebajikan. Baik yang sifatnya pribadi seperti solat, puasa, atau mungkin sedekah yang sifatnya muta'addi kepada orang lain. Maka semuanya akan diangkat ke langit selama satu bulan di bulan Sya'ban. Dan di pertengahannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kecuali dua manusia. Tidak akan diangkat amalannya dan tidak diampuni dosanya. Pertama musyrik, yang kedua musakhin. Musyrik dan musakhin. Adapun musyrik jelas. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka engkau akan lebur, hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Adapun musakhin itu artinya orang yang dalam hatinya ada kedengkian, orang yang dalam hatinya ada kebencian, orang yang dalam hatinya ada kedongkolan karena hasad kepada orang lain. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa musakhin dengan musyrik, apa hubungannya? Hubungannya karena musyrik itu percuma dia berdoa. Percuma dia beramal. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun orang-orang musyrik itu dosanya tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa selain itu. Dan orang-orang musyrik sia-sia amalannya. Lalu kenapa dihubungkan dengan musakhin? Orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang mutus silaturahim dan begitu seterusnya. Karena hasad juga kurang lebih ada kemiripan dengan kesyirikan dalam hal hilangnya amalan. Karena hasad itu ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul khatab. Orang yang hasad itu bisa menghilangkan semua kebaikan seperti api bisa membakar bara api bisa membakar kayu bakar. Bahkan Rasul mengatakan ketika berbicara tentang hasad, fa inna hiya haliqah. La aqulu haliqatus sya'ri, kata Rasul, walakin haliqatul al-hasanat. Kata Nabi SAW, hasad itu penghancur, pembuang. Bukan saya maksud membuang rambut dalam kepala, tapi membuang semua kebaikan, kata Rasul. Maka sebagaimana kesyirikan bisa menggugurkan amal, hasad juga bisa menggugurkan kebaikan. Maka dua manusia ini, musyrik dan musakhin, orang yang syirik dan orang yang hasad, di bulan Sya'ban, selain tidak akan diangkat amalannya ke langit, dia pun tidak akan diampuni dosanya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, maka Sya'ban ini bulan yang sangat luar biasa. Walaupun bukan bagian daripada bulan suci sesuci Rajab dan juga Ramadan, tetapi amalannya luar biasa. Ya, dan yang terakhir, amalan kita akan diangkat secara keseluruhan tatkala kita meninggal. Ketika ruh kita dicabut, kemudian malaikat datang membungkus ruhnya seorang mukmin dengan kafan dari sorga dan hanut minyak wangi dari sorga, kemudian diangkat ke langit, maka catatannya mengikuti di bawahnya. Naik ke langit pertama, catatannya ikut naik ke langit pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, letakkan ruhnya kembali ke jasadnya, tapi naikkan catatannya fil illiyin. Ketika itu, sudah tidak mungkin lagi manusia beramal karena sudah terputus usianya dan dia tinggal hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, ini di antara rahasia di balik bulan Sya'ban. Maka saya nasihatkan perbanyaklah puasa. Karena bagaimanapun kita akan menghadapi bulan Ramadan. Para ulama menjadikan Sya'ban adalah bulan memperbanyak puasa. Kemudian juga perbanyaklah membaca Al-Quran. Makanya para ulama menyebutnya dengan Syahrul Qurra, karena Ramadan akan ada dua ibadah yang luar biasa, tarawih, tahajud,
kemudian puasa. Maka untuk membiasakan dua perkara itu di bulan Ramadan, maka biasakan kita di bulan Sya'ban berpuasa dan membaca Quran, karena bagaimanapun Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan bulan menuai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mungkin di antara para pendengar dan pemirsa ingin bertanya, silahkan. Ya, Ada Ustaz. pertanyaan? Ada. Silahkan baca. Dari Nendi Budiawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mendengar dari orang bahwa puasa setelah tanggal 15 Sya'ban tidak diperbolehkan. Apakah ini benar Ustaz? Terima kasih. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Memang ada larangan orang memulai puasa setelah pertengahan Sya'ban, karena dikhawatirkan masuk pada hari yang diragukan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama fi yaumin yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah pertengahan nisfu Sya'ban, itu akan masuk pada hari yang diragukan, karena sudah mulai masuk pada penentuan Ramadan. Tetapi dibolehkan orang berpuasa setelah pertengahan Ramadan kalau berpuasa sebelumnya, maksudnya sebelum pertengahan itu. Ya, dari awal Sya'ban dia sudah berpuasa. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpuasa dari permulaan Sya'ban sampai mau habis 1 bulan, sampai tanggal 27 atau mungkin 26, karena tidak boleh juga puasa sunnah itu mirip dengan puasa wajib. Artinya puasa Ramadan kan dihabiskan puasanya 1 bulan, tapi Sya'ban itu kalau mau menghabiskan dengan puasa jangan sampai 1 bulan, entah berhenti di tanggal 26 atau 27 gitu, karena jangan sampai masuk pada hari yang diragukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa banyak di bulan Sya'ban. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau memiliki hutang di bulan Ramadan tahun kemarin, maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengqada di bulan Sya'ban tahun depannya. Karena melihat bahwa bulan Sya'ban itu tadi, satu, diangkatnya amalan kita ke langit, yang kedua juga ada keistimewaan di pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, dengan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 2 manusia, orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang menanamkan hasad dalam hatinya sehingga menampakkan permusuhan. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari akun YouTube Uwa Igo. Assalamualaikum Ustaz. Gimana hukumnya profesi gaji sepak bola, haram atau halal Ustaz? Syukran. Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa permainan itu sesuatu yang melalaikan. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam pernah terlalaikan dengan hobi dia memelihara kuda. Ketika di sore hari dia memandang kudanya, kemudian akhirnya lupa sholat sore ketika itu, maka Sulaiman pun akhirnya menyembelih kuda-kudanya, kemudian membagikan dagingnya ke fuqara wal masakin. Maka ada kaedah yang muncul dari para ulama, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Maka setelah Sulaiman menyembelih kudanya karena marah teralaikan dari salatnya, maka Allah ganti kuda itu dengan ditundukkan angin kepada Sulaiman. Tentu naik kuda dengan naik angin kan berbeda. Angin akan lebih cepat dibandingkan kuda, terutama dalam berperang. Ya. Maka mainan apapun yang melalaikan, maka itu bisa sampai ke haram hukumnya. Mainan apa? Bukan sepak bola saja. Apa saja mainan, apa saja hobi yang sampai melalaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi sampai kemudian meninggalkan sholat 5 waktu, maka permainan itu menjadi haram. Permainan itu menjadi haram. Adapun tentang masalah profesi, apakah kemudian gaji orang-orang yang olahragawan, bukan hanya sepak bola saja, mungkin olahraga-olahraga yang lain yang kemudian digaji dalam rangka itu, apakah kemudian gajinya halal ataukah haram? Wallahu a'lam, ya. Akan tapi kalau seandainya sampai melalaikan, tentu ya tidak boleh. Permainan itu tidak boleh bisa haram. Maka perkara haram ya gajinya juga haram kalau sampai melalaikan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Pak Suhairi di Bekasi. Saya berumur 62 tahun. Saya menderita asma yang kronis dan menghisap obat hisap. Pertanyaannya, bagaimana saya akan melaksanakan ibadah puasa? Apakah batal bila saya berpuasa sambil menghisap obat hisap tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Allahu alam, obat hisab apakah membatalkan puasa atau tidak. Tapi sepengetahuan saya bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu apabila sesuatu masuk ke tenggorokan. Makanya merokok itu bisa membatalkan puasa karena ada zat-zat yang kemudian masuk ke tenggorokan. Apakah kemudian orang yang menghisap sesuatu lewat hidung yang membatalkan puasa selama tidak ada cairan-cairan yang kemudian masuk ke tenggorokan dan Anda bisa merasakannya, mungkin berupa pahit atau apa gitu yang Anda rasakan, saya kira tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau tidak ada hal-hal yang bisa masuk ke tenggorokan dari zat-zat obat yang Anda sirup dari Anda hirup dari hidung, tapi tidak sampai kemudian ada zat yang masuk ke tenggorokan, maka insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Karena yang bisa membatalkan itu kalau sesuatu masuk ke tenggorokan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah metode Rasulullah dan para sahabat untuk menentukan satu Ramadan? Dan bagaimana kita menyikapi perbedaan penentuan awal Ramadan ini, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Metode yang dilakukan Nabi SAW saat menentukan Ramadan dengan cara hilal. Melihat bulan. Kata Nabi SAW, wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihat bulan, puasa. Apabila kalian melihat bulan, maka beridul fitrilah kalian. Dan tentang masalah perbedaan matla, memang terjadi khilaf para ulama. Apakah satu dunia satu matla? Apakah tiap-tiap negara itu memiliki matla sendiri? Ataukah negara-negara tetangga yang berdekatan mengikuti negara yang melihat karena dianggap satu matla? Ada yang berpendapat bahwa satu dunia satu matla. Ketika Arab Saudi melihat bulan, maka satu dunia mengikuti Saudi Arabia. Atau di mana negara melihat bulan, maka semua negara melihat berpuasa mengikut negara yang melihat. Itu pendapat pertama berdasarkan wa idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau engkau melihat bulan di mana saja, di negeri mana saja, maka berpuasa. Berarti satu dunia satu matla. Tapi kalau kita melihat juga ada hadis dari Quraib, itu ketika dia pernah ke Syam kemudian di pertengahan Ramadan ke Madinah, rupanya penduduk Madinah tidak mengikuti puasa yang ditentukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepada Quraib tentang puasanya orang-orang penduduk Syam, maka mereka berpuasa di hari Jumat, penduduk Madinah di hari Sabtu. Artinya orang-orang Madinah tidak mengikuti Syam. Ketika Quraib mengatakan, tidakkah cukup dengan melihatnya Muawiyah sehingga kalian berpuasa di hari Jumat begitu kan? Tidak di hari Sabtu. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, beginilah sunnah Nabi. Apabila kami tidak melihat, kami genapkan menjadi 30 hari. Artinya Madinah dan Syam ketika itu ada perbedaan puasa. Berarti masing-masing daerah memiliki matla masing-masing. Indonesia tidak harus ikut Malaysia, Malaysia tidak harus ikut Brunei, Brunei tidak harus ikut Saudi, dan begitu seterusnya. Kemudian pendapat yang ketiga bahwa negara yang bertetangga seperti Malaysia, Brunei, Indonesia, maka sebaiknya dijadikan satu matla. Ya. Tetapi yang jelas bahwa ini tiga pendapat yang masyhur. Adapun secara dalil memang pendapat pertama, satu dunia satu matla. Mana-mana negara melihat, maka kita harus mengikuti negara yang melihat. Tetapi kata para ulama, pendapat yang bijak sebaiknya mengambil pendapat kedua. Artinya masing-masing negara punya matla. Jadi kita ikut pemerintah. Kata pemerintah besok puasa, kita puasa. Kata pemerintah besok Idul Fitri, kita Idul Fitri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian, dan dengan mengikuti pemerintah berarti kita menyedikatkan perpecahan dalam sebuah negara. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Selamat di Batam. Sejauh mana kesahihan hadis Rasulullah SAW biasanya berpuasa 3 hari setiap bulan? Kadang beliau akhirkan hingga terkumpul baginya puasa dalam setahun. Lalu beliau berpuasa pada bulan Sya'ban. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Puasa 3 hari dalam sebulan itu jelas itu disebut puasa Ayyamul Bid. Puasa sunnah itu kalau tidak Daud, kemudian puasa Senin Kamis.
Kalau tidak puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, tidak ada puasa lain lagi. Puasa apa? Tidak ada. Maka selain itu puasa Sya'ban. Itu lain lagi memang. Puasa Sya'ban itu puasa yang Nabi SAW mencontohkan puasa hampir 1 bulan. Apakah kemudian puasa 1 bulan itu terkumpul dari puasa-puasa dalam setahun? Wallahu alam tidak. Karena Nabi SAW ditanya oleh Usama ibn Zaid tadi, kenapa kau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban wahai Rasul? Kata Nabi SAW, karena ini bulan yang dilalaikan manusia. Yang kedua, karena ini bulan di mana amalan akan diangkat. Dan saya suka ketika amalan saya diangkat, saya berpuasa. Jadi yang puasa mutlak, puasa sunnah 1 bulan itu ya bulan Sya'ban itu. Dari tanggal 1 sampai mungkin tanggal 27 gitu. Jangan dihabiskan. Ya. Kemudian puasa Senin Kemis, kemudian puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa Daud gitu kan. Selebihnya puasa apa Allahu a'lam, kecuali qada Ramadan. Dan itu puasa wajib. Atau puasa kafarah gitu ya. Karena jima di bulan Ramadan, akhirnya kemudian ketika dia tidak bisa merdekakan budak, akhirnya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut gitu ya. Tapi yang rutinitas dalam sebulan itu ya cuma 3 itu. Daud, Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid. Bukan kemudian 1 bulan full, itu mungkin karena menjamak puasa-puasa sunnah yang tidak dilakukan di bulan-bulan yang lain dalam setahun. Ya wallahu a'lam. Saya belum pernah membaca keterangan yang seperti itu. Ya Sya'ban, Senin Kemis, Daud, Ayyamul Bid, sendiri-sendiri ada keutamaannya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Dari pertanyaan selanjutnya dari Umu Jundi di Batam. Beberapa tahun yang lalu saya tidak berpuasa dalam beberapa hari Ramadan karena mengalami haid. Hingga kini setelah selang beberapa tahun, saya belum dapat mengkodok utang puasa saya. Akan tetapi saya tidak tahu berapa jumlah hari yang saya tinggalkan. Bagaimana nasihat Ustaz? Jazakallah khair. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabits tsamaniyati sya'at." Apabila seorang wanita menjaga salatnya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, masuklah sorga dari 8 pintu sorga sesuai kehendaknya. Artinya wanita masuk dari 8 pintu sorga itu mudah, berbeda dengan laki-laki. Ya. Tapi di sini ada 2 poin yang ingin saya tekankan. Apabila seorang wanita menjaga sholatnya dan menjaga puasa Ramadannya, kenapa Rasul tekankan ini kepada wanita dan tidak menekan kepada laki-laki? Karena wanita itu punya haid. Terkadang wanita itu tahu nih hari ini kebiasaan haid. Sudah jelas-jelas masuk waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, malah kemudian dilalaikan. Pamannya zuhur jam 12:15. Sudah tahu, sudah masuk pun. Dia tahu hari ini kebiasaan haid. Dia tidak segera melaksanakan sholat zuhur, malah kemudian nantilah jam 1:30, pas giliran mau sholat, datang haid pula. Berdosa Anda. Karena Anda melalaikan. Kemudian yang kedua, Anda tahu punya hutang Ramadan. Dan Anda tahu kebiasaan haid berapa hari. Ya kalau Anda tidak tahu berapa kebiasaan haid, ya Anda bertanya kepada saudara Anda. Karena biasanya antar sesama saudara itu sama waktu haidnya. Berapa harinya itu. Lah ada orang yang melalaikan, tidak cepat mengqadha Ramadan. Dia menunggu Sya'ban tahun depan. Ketika 1 minggu lagi sudah mendekati Ramadan, hendak mengqadha, tiba-tiba datang haid. Akhirnya Anda memasukkan hutang lagi ke tahun berikutnya. Anda berdosa karena melalaikan. Kenapa tidak dari awal Sya'ban Anda bayar? Ya, makanya Rasul mengatakan, ditekankan apabila seorang wanita menjaga sholatnya dan menjaga haidnya. Adapun ketika Anda batal di bulan Ramadan, entah berapa hari gitu, maka ingat-ingat dulu. Berapa hari Anda tidak puasa? Ya, kalau tidak ingat, maka ambil yang paling besar saja. Jangan ambil yang paling kecil. Ya, maka ambillah angka yang paling besar, qadalah Ramadan, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Selamat di Cirebon. Apakah ada atsar hadis atau berita bahwa bulan Sya'ban banyak roh yang dicabut? Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Saya belum pernah mendapatkan dalil dari Quran dan Sunnah bahwa bulan Sya'ban itu banyak orang yang meninggal dikarenakan para malaikat maut datang kemudian memperbanyak kematian. Tidak ada kematian pun
Tidak mesti di bulan Sya'ban. Di bulan manapun, ajal itu sudah ditentukan karena itu mengikuti takdir Allah Azza wa Jalla. Kita ini loh antrian mati. Saya, Anda yang bertanya, atau siapapun, antrian mati. Hari ini yang meninggal si Fulan, besok meninggal si Alan, mungkin besoknya kita tidak tahu. Karena kematian itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kematian seseorang. Apalagi kemudian sampai mengetahui bahwa bulan ini akan banyak kematian atau bulan ini tidak akan ada kematian, itu sebuah ramalan, tidak boleh. Intinya bahwa tidak ada hadis yang mengatakan bulan Sya'ban itu akan banyak kematian. Ini sama dengan nakut-nakuti orang. Ya. Maka tidak ada dalil yang sahih tentang masa ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari Ibu Sakinah di Batam. Bagaimana dahulu Nabi SAW berinteraksi dengan para sahabiyah? Jazakallah khair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nabi SAW adalah orang yang paling supel. Nabi itu walaupun tampan, tapi ketampanan Nabi tidak memfitnah lagi para wanita. Justru para wanita sangat mereka takut dengan Rasul, artinya Rasul itu punya haibah, karisma yang besar. Ya. Nabi SAW bermuamalah dengan para wanita biasa, seperti bermuamalah manusia ke manusia yang lainnya. Tetapi ada aturan-aturan seperti ketika berbaiat, Nabi SAW tidak menyentuh tangan para wanita. Mereka hanya bersuara saja tanpa menyentuh. Ya. Dan Nabi SAW terkadang mendatangi seorang wanita tua, kemudian memberi makan, memperbaiki rumahnya. Ada riwayat seperti itu. Atau Nabi SAW pernah berjumpa dengan wanita Yahudi, kemudian dijamu, kemudian Rasul mengatakan, kira-kira engkau akan memiliki balasan seperti apa karena kau sudah menjamu diriku. Kemudian wanita Yahudi ini minta dunia kepada Nabi SAW. Jadi, dan juga Rasul tidak melarang wanita-wanita sholat seperti Nabi SAW mengatakan jangan kalian larang apabila wanita-wanita kalian datang ke masjid. Ya, artinya Nabi SAW memberikan kebebasan kepada para wanita untuk keluar rumah, untuk sholat, ya, untuk belanja dan begitu seterusnya. Akan tapi tentu Nabi juga memberikan batasan-batasan. Seperti wanita itu sebaiknya di rumah, gitu kan. Kemudian wanita itu kalau keluar nutup aurat, tidak menggunakan wewangian, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira untuk kajian di pagi hari ini cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.